خرجت القرآن حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء من حضرة الحسن الراسل حضرة من البغدادي لحضرة الشيخ المقدر الجيل حضرة الشيخ مسلمة البدن حضرة مهدي أحمد بن عزيز لحضرة بغي مقدم محمد بن علي وعلى حضرة الشيخ عبد الرحمن سكر لحضرة الشيخ بكر بن سليم لحضرة أبي عمر الغوث لحضرة أبي عبد الله لحضرة الشيخ بكر الشيخ البدر لحضرة الشيخ كشف الأنوار بين حضرة الشيخ عبد الله بين حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواجنا وذريتنا من الله يعبد الرجال والجنة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لنا ويرحمهم ثم الفاتحة إن الله يرزق العلم النافع والأمل خالصا مقبولا حسن التعليم والدلالة على الهدى والسلك ذلك خير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وغالبنا مع الهدى والنور والعلو والغنى والموت على دين الإسلام في ذات حياة الانتهاء بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain kitab al-Tadmurabani. Kemudian dia Syekh Muhammad Bilani bahwasanya beliau berbicara atau mengatakan di Majelis Sidik di Pondok Sidik pada pagi hari Ahad tanggal 3 Syawal tahun 545 Hijriah. Ya gulam wahai anakku, da'angkan nafsah wal hawa, tinggalkanlah ajakan daripada nafsu dan al-hawa, keinginanmu yang tidak baik. Beliau paling menekankan kepada nafsu dan hawa, karena nafsu dan hawa ini tidak terlepas dari kehidupan kita di sini. Kul ardan tahta aqdami haula'il qawmi, jadikanlah olehmu bumi itu di bawah telapak kaki seperti mereka-mereka orang-orang sholihin. Jadi bumi itu di bawah telapak orang-orang sholihin, artinya sekedarnya aja ada yang diikut benar. Kalau kita bumi itu kita ikuti benar. Turaban baina aydihim, yang adalah tanah itu diikut mereka di antara tangan-tangan mereka orang sholihin. Di tangan aja keinginan nafsu dan hawa, artinya pada masuk ke dalam diri. Tangannya berarti kan bisa hilang. Qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Maksudnya kita baca di wirid, Allah Ta'ala mengeluarkan yang hidup daripada yang mati dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Menurut tafsirnya sedih, al-mu'minu hayyun, bermula orang beriman itu hayyun, seperti orang hidup. Orang beriman itu seperti orang hidup. Kenapa? Karena orang beriman itu mau menerima apa yang diperintahkan Allah Ta'ala dan bisa menerima apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mu'minu hayyun, hayyun di dunia, hayyun di akhirat. Wal kafiru mayyitun, dan formula orang kafir itu mayyitun, mayyitun di dunia, mayyitun di akhirat. Mayyit imannya, artinya berimannya Allah Ta'ala tertutup. Apa di akhirat kena, tetapi masalah kenyamanan, keuangan dan kekayaan orang kafir aja di dunia. Al-muwahhidu hayyun, orang yang mengesahkan Allah Ta'ala itu hayyun, bagaikan orang yang hidup juga. Wal musyriku mayyitun, orang yang menyekutukan Allah Ta'ala mayyitun, bagaikan orang yang mati, yang tertutup juga hatinya, orang musyrik tadi. Walihada Allah azza wa jalla, oleh karena ini
hadis kursinya fi ba'di kalamihi awwalu man mata min khalqi iblis. Awal-awal orang yang mati dari makhlukku adalah iblis. Firman Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Yakni aswani, yang adalah iblis itu mati karena dia berbuat maksiat lawan aku kata Allah Ta'ala. Itu bukan mati nantinya meninggal berdahulu kata. Maksudnya matinya iblis itu aswani, yang berbuat maksiat lawan aku kata Allah. Maka bil maksiati, maka dia telah mati dengan perbuatan maksiatnya. Karena mati dengan perbuatan maksiatnya, sehingga mengajak anak cucu Nabi Adam untuk menjadi pengikutnya. Hada akhir zaman. Syaikhul Jilani, ini bermula sudah akhir zaman di sini. Pada sini mengatakan pada tahun 445 Hijriah. Tapi dikatakan sini hada akhir zaman, ini adalah akhir zaman. Pasti kita akhir zaman. Qad zahara suqu tifaqi, sungguh telah nampak pasarnya orang-orang munafik. Suqul kadhibi, sudah nampaknya pasar-pasar orang-orang yang berdusta. La taqudu ma'al munafiqina al-kadhibina al-dajjalina. Janganlah kalian duduk bersebut tadi bersama orang-orang munafik al-kadhibin, dan mereka itu berdusta, ad-dajjalin, dan kelakuan mereka, kelakuan mereka kayak dajjalin. Dajjal asli kan muncul apabila sudah kiamat tiba, ya, dajjal asli. Di kelakuannya diserupakan sedikit kayak dajjalin. Wa ihaka nafsuka, celakalah oleh nafsumu sendiri. Munafiqatan kadhibatan, nafsumu seperti orang munafik. Kadhibatan, seperti orang berdusta. Kafiratan, nafsumu tidak percaya. Fajiratan, berbuat jahat. Musyrikatan, nafsumu yang bisa membuat engkau musyrik, buat menyebutkan Allah Ta'ala. Kaifa taqudu maha, bagaimana engkau duduk menghalangi daripada nafsumu tadi. Khalifah, jujur sedikit, lawanlah olehmu akan dia nafsumu tadi. Wala tuwafiqha qaidaha, janganlah engkau menuruti akan tipu dayanya. Wala tatruquha, janganlah engkau bisa diikatnya. Karena kalau kita diikat nafsu, maka kita akan selalu diiradahkannya. Ya, selama diikat oleh nafsu, kita menjadi buruannya, akan menjadi tunggangannya. Ya. Nafsu menunggang kita. Usjudha, penjarakanlah oleh nafsu tadi. Wajir alaiha haqqaha, balaslah atasnya itu daripada hak-haknya. Alladzi la budalaha minhu. Ilhamha bil mujahadati, cukupkanlah nafsu tadi dengan bil mujahadati, dengan selalu melawannya. Wa amal hawa, adapun nafsu dan hawa itu, fa'abahu, maka naikilah, tunggangilah dia. Jadi kita nak mengikuti nafsu, jangan sampai nafsu mengendalikan kita. Wala takhulhu yarkabuka, janganlah engkau melepaskan tunggangan nafsu tadi. Bilanya engkau menjadi tunggang oleh nafsu, maka engkau akan dikendalikannya bersendiri. Bila nafsu menguasai diri kita bersendiri, di mana saja kita berada, kita menjadi pelayannya, jadi sesuruhannya, menjadi kadam. Wartabu fala tashabahu fa innahu tiflun saghirun. Adapun tabiat kelakuan yang tidak baik, fala tashabu, maka kau jangan mengawaninya. Dan kita perbuatan kita yang tidak baik, dari tashabu, janganlah sebelum menurutinya. Fa innahu tiflun saghirun, karena bahwasanya perbuatan tidak baik itu sesungguhnya di sini bagaikan anak-anak kecil, anak-anak halus, la aqlalaha, ada dapat akal baginya. Berarti kita menuruti perbuatan yang tidak baik, sama tidak seperti orang yang tidak berakal di sini. Kaifa tata'allamu, bagaimana belajar min tiflin saghirin, daripada
belum baik, belajarnya jangan paham lagi. Yang punya pikiran jadi libas-libas dari kalangan halus atau libasah lagi. Wa taqabbal minhu, dan bagaimana dia menerima tentang ilmu itu. Wa syaitanu fahuwa aduwwuka, bermula syaitan iblis itu fahuwa aduwwuka, maka adalah dia syaitan al-jilani adalah musuhmu yang sebenarnya. Wa aduwwu abika Adam, dan musuh nenek moyangmu itu adalah Nabi Adam alaihis salam. Dimulai dari zaman Nabi Adam sudah dimusuhi oleh iblis syaitan sampai turunan-turunannya dan turunan-turunannya tetap dimusuhi oleh iblis syaitan. Tapi dengan turunannya itu bagaimana caranya? Iblis syaitan tadi menggoda dengan mencari jalan supaya memuluskan jalannya anak cucunya Nabi Adam tergoda. Bagaimana cara yang dilakukan oleh iblis atau syaitan. Kaifa taskunu ilaihi wa taqabbal minhu wa bainaka wa bainahu damun adawatun. Bagaimana engkau merasa tenang di atasnya, atas syaitan tadi, wa taqabbal minhu, dan engkau menerima bisikannya, wa bainaka wa bainahu, dan di antara engkau dan antara syaitan itu damun, ada memiliki darah. Karena kita ada darah, maka iblis syaitan bisa masuk ke dalam darah manusia. Sehingga apa? Wa'adawatun, menimbulkan permusuhan qadimatun yang balalawasan. Karena syaitan masuk menjerat dan peralihan darah. Kita akan melihat yang timbul ada permusuhan dari diri kita tadi, itu syaitan masuk ke dalam aliran darah. Bulannya berpanasan di bau wudu, ya. Yang ada bau juga, bau dulu lagi 2 kali, tetap juga wudu lagi 3 kali, tetap juga wudu lagi 4 kali sampai dingin. Misalnya sekali wudu mana makan, ada tahan juga 10 kali wudu sampai dingin. Ini wudu pada terhitungkan masalah. Penting menghindari daripada yang panas daripada syaitan. La ta'manu minhu fa innahu qatala abika wa ummika. Itu sudah tidak merasa aman daripada syaitan iblis itu, maka sesungguhnya iblis syaitan itu qatala, telah memerangi dia abika, itu akan nenek moyangmu, datuk moyangmu siapa? Nabi Adam. Wa ummika, dan nenek moyangmu Siti Hawa. Yang berhadir berapa abad itu. Ya gulamu, wahai anakku ya sidin, ikhram baina dunya wal akhirah. Artinya ikhram di sini samakanlah, artinya seimbangkanlah antara dunia dan akhirat. Waj'alhuma fi mawdi'in wahidin, dan jadikan keduanya itu di tempat yang satu. Artinya seimbang, gawe dunia seimbang, gawe akhirat seimbang. Karena ujian Nabi kita, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, ya kan? Wa man arada akhirat fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Warfarid bimaulaka, dan hendaklah engkau selalu menyendiri dengan Tuhanmu itu azza wa jalla. Ketika hendak sesuatu, mintalah dengan beliau, dengan sidin, dengan Tuhan tadi. Kita akan perlu kita empat kata minta lawan maula Tuhanmu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta daripada apa? Minta daripada rezeki dunia, minta daripada nantinya hidup di akhirat supaya apa? Supaya tenang, minta Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalbaka bila dunya wala akhirah la taqbalu alaihi illa mujarradan mimma siwa wala tataqayyadu bil khalqi an khaliqi, dan janganlah kau mengikat terkait dengan makhluk daripada al-khaliq itu
Allah Ta'ala menciptakan. Yang bergantung dengan makhluk. Bila makhluk ada memberi, marah, itu salah. Paham itu saya memberi. Kadang-kadang memberi makhluk tadi sakit, marah. Itu jangan. Makhluk itu adalah sedikit, ada batasnya juga. Kadang di sini makhluk tadi ada bisa apa-apa. Kita memberi terus. Misalnya ada hadhil asbab, putuskanlah akan sebab-sebab yang ini engkau selalu mengikat atau terkait dengan sebab berhubung dengan mana? Dengan makhluk. Faidah tanakkanta, apabila engkau tahu di sini, faj'ali dunya di nafsika, maka jadikanlah dunia itu di nafsika untuk dirimu. Nah, bagian luar. Jadi apabila kita ingin dunia, kita gunakan dunia bagian luar saja. Jangan digunakan bagian dalam. Tapi jangan masuk hati. Ya, ini masuk hati kan sakit hati. Kalau dunia nanti bilang masuk hati sakit hati pastinya. Siapa aja yang merasakannya. Wal akhirati qalbika, dan jadikanlah akhirat itu bila kau bawa di qalbika yang selalu berada dalam hatimu, wal maula disirrika, dan Allah Ta'ala Tuhanmu disirrika bagi rahasia yang kau miliki, dalam rahasia hatimu. Ya mulamu, wahai anakku, di sini panggilan anakku terus kenapa? Karena panggilan kesayangan. Tiga sedikit mengajarkan di pondok sidik. La tasbur ma'an nafsi, janganlah engkau berdiri di samping nafsu. Itu sama nafsu terus, karena nafsu ini musuh yang berbahaya. Kurangnya kata kelihatan, tapi bilanya dia merasuki diri manusia, maka manusia tadi tidak akan, artinya apa? Selalu kita tidak tahu sebab nafsu tadi manusia pada tahu remnya berem lagi. Wala ma'al hawa, dan janganlah berdiri di samping keinginan syahwatmu. Wala ma'al dunya, dan jangan pula engkau berdiri di samping keinginanmu yang terlalu besar terhadap duniamu tadi. Wala tutabi' siwal haqqi azza wa jalla, dan janganlah engkau itu mengikuti selain mengikuti ajakan atau suruhan al-haq itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Waqad waqa'ta bil kanzil ladzi la yafna abadan. Sungguh engkau telah dicukupkan Allah Ta'ala itu dengan pemberian-pemberiannya yang tidak bisa habis selama-lamanya. Dan sini diberikan Allah Ta'ala pemberiannya tidak akan habis. Allah Ta'ala beri terus, tidak terbatas pemberiannya. Hina idin tajiuka al-hidayata, ketika itu pemberian Allah Ta'ala datang kepada engkau dengan petunjuknya, minal haqqi azza wa jalla la dhalala ba'daha, yang tidak akan mungkin sesat sesudahnya. Pemberian Allah Ta'ala termasuk yang tadi hidayah, termasuk lagi taufiknya. Oleh karenanya di sini tub'an dzunubika, taubatlah daripada segala macam kesalahan-kesalahan. Wa harbil anha, dan palingkanlah diri-dirimu itu ila maulaka, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Palingkan diri, arti bersihkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza tubta falyatub zahiraka wa batinaka. Jangan lupa di sini, apabila engkau itu bertaubat, maka telah bertaubat akan bagian zahirmu dan bagian batinmu. Kadang bertaubat bagian batin aja, bagian zahir kadang bertaubat bagian zahir aja, batinnya kan ada, harus dua-duanya. Artinya zahirnya anggotanya bertaubat, mengakui segala perbuatan dosa, dan dirinya dalam hatinya menyatakan. Wa taubatu qalbu daulati, qalbu taubat itu adalah merupakan jantungnya
kekuasaan yang ada dalam diri manusia. Wal haya'u minallahi, dan jangan lupa di sini juga setelah bertaubat hendaklah punya rasa malu dari Allah Ta'ala. Hakikatan dan sebenarnya, la majazan, bukan pinjaman. Kalau kita malu manusia itu pinjaman aja. Tapi kalau kita malu pada Allah Ta'ala, itu hakikat yang sebenarnya. Kalau manusia itu kita malu majaz saja, pinjaman aja. Bahasa tempat malunya pihak ini manusia. Tapi punya Allah Ta'ala malunya itu selalu malu. Hadza min amal qulub, inilah enam perbuatan haya ini termasuk daripada pekerjaan-pekerjaan hati manusia. Antarlah sifat haya itu di mana saja berada, baik ulangnya, baik manusia ada, atau pada lihat manusia haya ini. Manusia kalian Allah Ta'ala melihat. Apalagi kulit serangan dan paman yang harusnya selawaran ayat. Kalau dalam kamar kunci tetap juga kulit dalam keadaan baik. Jangan tentang kulit serangan kunci kamar ada sinar apa-apa, bakadan tong lampu, ada sinar tong bakadan, ada kulit ada basalawan, hayat. Hal dari amal qulub, bi'amal syar'i. Jadi adalah daripada hayat itu termasuk daripada pekerjaan-pekerjaan hati. Ba'da taharatil jawarihi, setelah bersihnya daripada anggota-anggota badan itu, bi'amal syar'i, dengan perbuatan-perbuatan syar'i yang diperintahkan oleh agama. Al-qalibu lahu amalun, orang yang membolak-balikan hati itu lahu amalun, ada pekerjaan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering membolak-balikan hati Allah Ta'ala. Al-qalbu idza kharaja bi fayahil asbab wal ta'alluqi bil khalaiqi rakiba ba'da tawakkuli. Bermula daripada hati itu apabila sudah keluar pada menyatakan sebab-sebabnya dan bergantung dengan takluknya, maka rakiban adalah dia itu sama seperti menaiki akan al-musabbab, akan sesuatu yang dikehendakinya, yang disebabkannya. Yang sampai di sini bahwasanya hati itu bila sudah bersih daripada segala perbuatan dari Allah Ta'ala, jangan dihendaki lagi sesuatu yang lain yang mengganti akan hati tadi. Banyak macam-macam sesuatu yang mengganti hati tadi. Alladzi khalaqani fa huwa yahdini, sebagaimana firman Allah Ta'ala, bermula Allah Ta'ala yang menciptakan akan aku, bahwa yahdin, dialah yang memberikan petunjuk. Ya ulami idza qaddan, Syekh Qadir Jilani, wahai anakku, idza jaa qaddahu, apabila telah datang kepada engkau itu oleh apa? Penyakit. Dan karena kita pasti punya penyakit yang zahir seperti apa? Sadisman, atau lagi kehingusan, kepala, lagi yang zahir, yang diobati dengan obat yang tidak nukarnya. Idza jaa qaddahu, jadi maksudnya di sini adalah penyakit yang menimpa ke dalam dirimu. Fastaqbilhu, maka hadapilah penyakit tadi biar disobri dengan tangan kesabaran. Ini penyakit dari kesembuhan sudah bawa ke sana kemari, ada juga obatnya, obat pulang. Kalau mau sembuh juga, hadapilah ciri dengan tangan kesabaran. Waskun, dan tenanglah oleh mujasidi, hatta yaji'ad dawa, sehingga adalah datang obatnya yang lain.
Faida dan dawahu fastaqbalhu bi syukri. Mungkin ada obat yang lain yang bisa menyembuhkan penyakitmu di sini. Kita macam-macam minum obat, karena ada obat yang cocok di sini. Kita minum obatnya cocok dengan penyakit tadi, walaupun perjuangannya lawas. Apabila engkau cocok dengan obat itu di sini, fastaqbilhu, maka sambutlah dia. Biar syukri dengan rasa syukur, artinya syukur minum obat kawasan walaupun perjuangannya lawas. Ya, ada yang minum obat setahun, obat aja, jangan ginjal aja ataunya, cuci darah, lambat tercampur obat, dapat minum. Faidah kunta ala hadal hali, apabila engkau berada seperti keadaan yang ini tentang penyakit tadi, kunta bil aisyil ajili, ada kalanya mungkin engkau adalah, mungkin Allah Ta'ala memberikan engkau kehidupan yang cepat, artinya ajal engkau mungkin kada lawas lagi dalam penyakit tadi. Bisa Allah Ta'ala memberikan engkau bil aisyil ajili, kehidupan yang cepat. Mungkin nantinya engkau berdahulu dipanggil Allah Ta'ala kemana? Ke alam akhiratnya. Di dalam akhirat masih kamu banyak umur, masih selamat lagi dalam itu, masih lagi bersenang-senang, asik banyak umur lagi, asik aku selamat dari bencana hanya maka itu. Al-khawfu minan nari, bermula takut itu minan nari, yang tahu abadil mu'minin, adalah memutuskan hati-hati orang beriman. Maksudnya apa? Ada yang cepat berdahulu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah seperti di sini, bahwasanya bisa memutuskan hati-hati orang yang beriman. Jadi bila yang berdahulu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kalanya tempatnya bisa di surga atau neraka. Masuk neraka berarti takut atau melihat apinya nanti. Bila masuk neraka, wa yasfaru wujuhum, menjadi kuning pucat wajah-wajah mereka. Yang dipanggil Allah Ta'ala berdahulu dalam keadaan selamat. Alhamdulillah, ada sini dipanggil Allah Ta'ala berdahulu, tapi diperhatikan api neraka ke wajahnya, di hadapannya. Wa yahzanu qulubuhum, adalah menjadi duka cita oleh hati mereka itu. Ya gulam la yakun hamuka ma ta'kulu wa ma tashrabu wa ma talbasu wa ma tankahu wa ma taskunu wa ma tajma'u kulla hadha amrun nafsu wa tawai. Wahai anakku di sini, jangan jadikan apa yang kau makan dan apa yang kau minum sebagai titik perhatian engkau, apalagi apa yang kau pakai. Yang kau pakai jangan menjadi perhatian engkau. Jangan semata-mata hidup itu perhatiannya untuk makannya sendiri, yang diperhatikan makan aja. Wa ma taskunu wa ma tajma'u, dan juga janganlah engkau jadikan perempuan-perempuan yang kau nikahi atau rumah-rumah yang kau tempati dan harta-harta yang kau kumpulkan semuanya. Ingatlah sini, itu semua apa? Hamul qalbi wassirri, akan menjadi nantinya duka kita, qalbi dan rahasianya. Sebab pakaian membuat duka cita, dan sebab makan bisa membuat duka cita, dan sebab minum bisa membuat duka cita. Waj'al, tapi sini menjadikanlah semua itu wa huwa talabul haqqi azza wa jalla. Jadikanlah semua yang kau makan dan kau minum adalah menuntut, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan perintah-perintahnya. Yang makan digunakan untuk mengerjakan perintahnya, apa yang minum digunakan untuk mengerjakan perintah.
talbasu, dan apa yang kau pakai dikerjakan untuk mengerjakan perintahnya, dan apa perempuan yang kau nikahi untuk perempuan itu supaya apa bersemangat mengerjakan perintahnya. Nah, itu kan harus ada kegunaannya. Hamuka ma'ahamuka, keinginan mula apa yang penting bagi engkau. Keinginan kamu untuk apa? Bila keinginan kamu seperti ini, itulah penting bagi engkau. Tergantung masing-masing diri sendiri. Apa keinginanmu untuk melakukan ibadah itu? Bila keinginanmu untuk apa? Itulah tujuan yang paling utama. Falyakun hammuka rabbuka wa ma 'indahu, maka jadikanlah keinginanmu kepada Tuhan pula ketika engkau mengerjakan yang diperintahkannya. Wa ma 'indahu, dan jangan keinginanmu apa yang selain Allah Ta'ala. Ya, tiba waktunya berarti keinginan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiba waktunya, sudah habis waktunya keinginan kita kepada yang lain. Sudah diatur, Ad-dunya laha badalun, bermula dunia itu laha baginya badalun, gantiannya. Wahwal akhirah, apa gantian dunia? Wahwal akhirah, adalah negeri akhirat. Pasti ada, pasti terjadi. Sudah dunia hilang, akhirat muncul. Wal khalqu lahum badalun, dan bermula makhluk itu baginya ada gantian. Wahwal khaliqu, siapa yang menggantikannya? Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makhluk itu binasa, meninggal, ada lagi Allah akan menggantikan yang baru, namanya lahir. Yalah, bila ada yang meninggal, namanya hayalah lahir. Kullama tarakta syai'an min hadzal 'ajili ahdatha 'awlahu wa khairan minhu bil ajili. Setiap kali apa yang kau tinggalkan dari sesuatu dari yang segera ini, maka Allah Ta'ala menunjukkan Allah gantiannya. Kita apa? Menggawi yang diperintahkan Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala memunculkan gantiannya. Apa gantiannya? Jadi kita gantiannya balasan dari sana. Wa khairan minhu, dan gantian yang lebih baik darinya bil ajili, di masa nanti. Ajil itu nanti, al-ajili yang segera, al-ajili yang kaitan. Apa gantiannya? Kaitan meli yang pada saat kita. Kena berdasarkan Allah Ta'ala doa yang ini, kena ada gantiannya. Kena ada yang pilihan yang dirasakan. Qabla naqad baqiya min umurika, sekedar bahwasanya apa yang sungguh engkau tersisa daripada umurmu, hadzal yaum, pada hari ini, bahasbu tahayyahu, maka sekira-kira itulah engkau menyiapkan lil akhirati, untuk kehidupan akhirat. Artinya sedikit kita menggunakan sisa umur itu pada hari ini, kita gunakan untuk persiapan kita lil akhirati, untuk negeri akhirat, yang al-ajil, yang kaitan. Tahlaku limaji'i malikil maut, engkau nantinya bersiap-siap berhadapan menghadapi bagi datangnya malikil maut. Malikil maut istri kita nanti menghadapi malikul maut. Karena mungkin berhindar, karena pasti menghadapi malikil maut. Kan dunia tobakhatun lil qaumi, seperti dunia itu menjadi hidangan bagi suatu kelompok. Tambah hidangan karena dunia itu tujuannya ada yang dimakan. Wal akhiratu ma'malatun lahum, adapun akhirat itu suatu negeri yang kekal bagi mereka. Wahalan bainahum wa bainaha, dan tidak ada pemisah negeri akhirat tadi antara ulangnya dan antara Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi akhirat ini kita macam-macam. Maksudnya akhirat itu alam surga, maksudnya kita macam-macam. Allah Ta'ala ada menghalangnya. Ya Allah minta ini langsung dikabulkan. Punya dunia minta ini kadang belum dikabulkan lagi.
digabungkan. Fa'idha ja'al balai haribat ka'an lam yakun Allah azza wa jalla mahbubaka. Apabila Syaikhul Jilani telah datang oleh bala itu, harapan larianlah makhluk itu. Maksudnya larian, artinya hari lari di sini kalang kabut. Nah, maksudnya hari kalang kabut. Ka'allam yakun illahu azza wa jalla mahbubaka. Seakan-akan tidak ada Allah Ta'ala yang berada di sisimu. Jadi seakan-akan Allah Ta'ala itu ada di kalang kabut, kepada tempat minta perlindungan. Habis harapan azza wa jalla mahbubaka, dan bahwasanya Allah Ta'ala itu mendatangkan bala kepada engkau. Mahbubaka tujuannya adalah cinta kepada engkau. Jadi cinta. Innama yatabi'al abdu inda ikhtibar. Hanya saja yang menjadi jelas nilai seorang hamba itu indal ikhtibari, ketika datang ujiannya. Bernilai si hamba tadi hanya saja apabila ketika sudah datang ujiannya. Kalau ujian datang, di situ dilihat oleh Tuhan kita. Idza ja'atil balaya min Allah azza wa jalla wa anta thabitun fa anta thabitun. Apabila telah datang suatu bala dari Allah Subhanahu wa taala dan walhal engkau itu tetap saja berdoa lawan sidin, beribadah lawan sidin, kada berlebihan. Pada muhibbun, maka berpulang kau termasuk orang yang disukai Allah Ta'ala. Tidaknya tetap turun bala, tetap Allah Ta'ala berdoa macam-macam kita boleh doa tadi. Artinya doa Allah Ta'ala ada berlebihan. Walaupun batis tadi, walaupun batis apa? Batis atau untuk air. Untuk bagus belajar tetap beribadah Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara belajar hampir bertolong Tuhan, ya Allah ya Tuhan. Gara-gara belajar Tuhan, gara-gara jalan bagus belajar kalau sujud jangan itu. Mengilang Allah Ta'ala, melakukan Allah Ta'ala. Wa in taghayyara, jikalau berubah keadaanmu sedangkan keadaanmu tadi, tapi dia datang ujian. Banal kirbu, telah jelaslah oleh dusta. Wal qadal awal, dan membatalkanlah status engkau seorang hamba tadi. Wada'aka, dan hilanglah status engkau sebagai seorang hamba. Datang ujian. Jadi ada tenang. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan pada Syaikhul Jilani, telah datang seorang laki-laki ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uhibbuka, bahwasanya aku mencintai dia. Laki-laki ini orang yang dikenal siapa orangnya, datang dari dusun yang paling jauh. Aku tahu, wahai Rasulullah, ini uhibbuka. Faqala ista'idda lil faqri jilbab. Persiapkanlah olehmu, bila yang engkau cinta dalam Al-Quran dan Nabi, persiapkanlah olehmu bagi fakir itu jilbaban, jadi tutup kepala. Artinya engkau cintalah aku keadaanmu seperti aku dan Nabi tadi, tidak punya apa-apa. Bila engkau kaya, berarti engkau tidak cinta kepada aku dan Nabi. Engkau cinta kepada aku, harus keadaanmu seperti aku dan Nabi. Fakran, tidak punya apa-apa. Kita diketahui oleh Nabi orang tadi kaya. Lalu, ya Rasulullah, ini umuka. Ya Nabi, persiapkanlah olehmu bagi kefakiran itu. Jilbaban, jadi tutup kepala. Bilanya kau cinta aku dan Nabi, turuti kaya kefakiran. Jadi seakan-akan katanya ini kumpulan aja. Kumpulan
Wa ja'a rajulun akharu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan datang lagi seorang laki-laki yang lain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis datang tadi kada lawas datang pula seorang laki-laki. Jadi maksudnya di sini rajul di sini menurut riwayat adalah Arab Badawi, Arab kampung. Bagi orang kampung lah, bajunya usah kasih, rambutnya berdabu, datang dari perjalanan jauh, muka ada terus lagi, rambut ada terus lagi. Pokoknya dia berkata, Inni uhibbullah azza wa jalla. Tinggi lagi, ya Rasulullah, bahwasanya aku cinta kepada Allah Ta'ala. Dia kan cinta kepada Rasulullah, dipulang cinta kepada Allah Ta'ala. Pokoknya menjadi Nabi kita, ittakhidh lil balai jilbaban. Apabila engkau benar cinta kepada Allah Ta'ala, jadikan olehmu lil bala, bagi bala itu jilbaban, jadi tutup kepalamu. Maksudnya apa? Artinya kau siap mendapat bala, kau senang mendapat bala, maka itulah cirimu cinta kepada Allah Ta'ala. Awal hanya Nabi kau siap mendapat bala. Si rajul tadi terdiam, berat ternyata cinta kepada Rasulullah tadi berat, cinta kepada Allah Ta'ala lebih berat lagi. Seakan-akan si rajul tadi berpandang kayak kegayaan, padahal serius. Tapi dia oleh Nabi, ittakhidh bil balai jilbaban. Maulah bala itu dijadikan sebagai tutup kepala. Artinya kau siap menerima bala dari atas. Kan bala itu dari atas bawah, ada dari bawah ya. Kecuali buminya bergoyangan. Mahabbatullahi wa rasulihi maqrunani bil faqri wal bala. Jadi kesimpulannya mungkin saya mau menjalani bahwasanya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu disertakan keduanya bil faqri, dengan adanya rasa fakir, sifat fakir, keadaan fakir, wal balai, dan selalu mendapat musibah. Walihada qala ba'd as-shalihin, sebagaimana inilah dikatakan sebagai orang salih, wa kullul balai bil walai kaila yud'an. Setiap orang yang mendapat bala itu bil balai, dengan orang yang kawan dikuasakan, kaila yud'an, supaya dia tidak apa mengakui dirinya. Artinya apa mengakui dirinya dapat bala itu? Artinya Allah Ta'ala itu senang lawan aku. Maka itu laulam yakun kadzalika wa illa kana kullu wahidin yad'a mahabbatullah. Jika seperti itu keadaannya, maka tidaklah seseorang dari mengaku cinta kepada Allah Ta'ala bilanya bala datang terhadap atau datang kepada dirinya dengan apa? Dengan tidak senang. Waja'alat thabata 'alal balai, maka jadikanlah tetap alal bala, atas datang cobaan atau bala itu, wal faqri, dan datang fakir itu, tambihan akan menjadi peringatan, sebagai peringatan ala hadil abadi, atas cintanya bagi seorang kita kepada Allah Ta'ala dan cinta kepada Rasulnya. Jadi Syekhul Jalani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina, wahai Tuhan kami, datangkan kami di dunia hasanah, kebaikan, wal akhirati, dan di akhirat datangkan kebaikan, wa qina adzabannar, dan pelihara kami daripada siksa api neraka. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi isinya full badan. Maka puasa berjaga, isinya handal, doanya handal, tapi isinya pada hasanah di dunia macam-macam, hasanah di akhirat macam-macam uang. Wakina ditutup orang, wakina adzabannar, berilah lindungilah kami dari siksa api neraka. Terus minta lindungan siksa api neraka. Karena tidak seorang pun yang tahan dalam siksa api neraka. Siapa yang tahan? Oleh yang mengaku, enggak
yang sudah berumur lagi dengan jujur kita rapat lagi. Al-Majlis Sani, majlis yang cukup. Dasar yang mudahkan Allah Ta'ala, Rasulullah Allah Ta'ala, matikan surah khatimah, dijauhkan dari surah khatimah, mudah kita dikurungkan bersama Rasulullah, surga biru sebenarnya kita tidak matikan Allah Subhanahu wa ta'ala menzarahi, mempahdan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati Nabi Al-Fatihah. Salatul ladina alaihi wa yuqamu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وانطلقنا به وعلينا ثابت وقينا به وعلينا ثابت وقينا به وعلينا ثابت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله في كل لمحه